Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Kurnia Ramadhani. Di video ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengetahui refleks bayi. Jadi simak video ini. Terima kasih. Yang pertama, kita akan memeriksa eye blink reflex atau refleks bayi mengendip, yaitu dengan cara kita menyentuh hidung bayinya, atau kita bisa menggunakan pen light disinari refleksnya, maka bayi akan terkedip. Dan refleks ini secara permanen selama bayi mendapatkan rangsangan cahaya matahari atau hembusan angin, maka bayi akan secara otomatis akan terkedip. Kemudian yang kedua adalah rooting reflex atau refleks mencari, yaitu dengan cara kita menaruh telunjuk kita ataupun pipinya dibelai oleh kita begini ataupun ditaruh, maka respon bayi akan mencari sentuhan yang kita berikan, akan mencari. Dan kemudian hal ini akan berhubungan dengan refleks yang ketiga, yaitu sucking refleks atau refleks menghisap. Jadi bayi menghisap secara kuat sehingga terpenuhi nutrisi bayinya. Kemudian jika bayi tidak bisa menghisap secara kuat atau hisapannya lemah, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah swallowing reflex atau refleks menelan. Jadi ketika bayi menghisap secara kuat puting susu ibu, maka bayi akan menelan air susu ibu. Artinya kebutuhan nutrisi bayi akan terpenuhi secara optimal, sehingga ketika bayi tidak bisa menelan, maka dikhawatirkan bayi mengalami gangguan pada kerongkongannya. Setelah itu kita akan memeriksa ekstruasi refleks atau jadi ekstruasi refleks ini pada lidahnya. Jadi kita menyentuh bagian lidahnya, maka secara otomatis refleks bayi lidahnya akan berekstensi, sehingga jika lidah bayi berekstensi secara persisten, maka akan dikhawatirkan bahwa bayi tersebut mengalami sindrom Down. Kemudian kita lanjut ke tonic neck pada leher. Jadi bayi dimiringkan atau dimiringkan ke kiri, ditengadahkan terlebih dahulu, kemudian dimiringkan ke kiri atau ke kanan, maka refleks bayi akan berekstensi baik lengannya ataupun kakinya, dan juga untuk yang berlawanannya akan fleksi seperti ini. Selanjutnya adalah refleks startle, yaitu dengan cara diberikan efek terkejut dengan menggunakan suara yang keras, misalnya tepukan tangan. Maka secara refleks bayi akan berekstensi ataupun memfleksikan lengannya, tetapi tangannya tetap rapat. Seperti ini, seperti orang yang terkejut. Ketika bayi tidak memiliki respon ini, maka dikhawatirkan bayi memiliki gangguan pendengaran. Dan refleks ini menghilang setelah umur 4 bulan. Selanjutnya adalah moral reflex. Moral reflex ini sebenarnya sama dengan refleks startle, yaitu dengan cara diberikan efek terkejut ataupun kita bisa mengejutkannya dengan cara digendong, kemudian gerakan tiba-tiba, maka bayi akan berekstensi dan jari-jarinya membentuk huruf C, sehingga seperti orang yang ketakutan seperti itu. Kemudian pada refleks ini akan menghilang pada umur 3-4 bulan. Refleks ini yang menetap lebih dari 4 bulan dikhawatirkan bayinya mengalami kerusakan pada otaknya. Refleks yang tidak simetris, maka dikhawatirkan akan terjadi fraktur pada klavikulanya atau plexus brachialis. Kemudian jika tidak adanya respon pada ekstremitas bawahnya, maka menunjukkan adanya dislokasi pinggul atau cedera pada medula spinalisnya.
Setelah itu kita lanjut ke refleks grasping atau pada jari-jari lengannya, yaitu dengan cara kita menunjukkan atau menggenggapi jari-jarinya, menyodorkan jari telunjuknya ke telapak tangannya, maka secara refleks bayi akan menggenggam jari kita. Maka inilah yang dinamakan refleks grasping. Refleks ini akan menghilang 3-4 bulan. Fleksi yang tidak simetris atau bayi tidak bisa menggenggam tangan kita, maka dikhawatirkan bayi mengalami paralisis atau kelumpuhan. Jika refleksnya terus menggenggam tangan kita, maka dikhawatirkan bayi mengalami gangguan cerebral. Selanjutnya adalah refleks Babinski, yaitu dengan cara kita mengusap bagian jarinya, bagian bawahnya diusap oleh kita, kemudian secara refleks maka jari-jari pada kaki pada bayinya akan mengembang dan ibu jari dorsofleksi. Refleks ini akan menghilang sampai umur 2 tahun. Jika lebih dari 2 tahun akan menyebabkan menunjukkan adanya tanda lesi ekstrapyramidal, sehingga refleks ini benar-benar sangat dibutuhkan atau dideteksi dini oleh seorang bidan. Kemudian ada refleks merangkak, yaitu dengan cara ini merangkak. Bayi akan merangkak. Bayi membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki bila diletakkan pada abdomen atau perutnya. Bila gerakan tidak simetris menunjukkan abnormalitas neurologis. Jadi ibu bisa menelungkupkan bayi seperti ini untuk mengetahui apakah bayi bisa merangkak atau tidak. Kemudian ada refleks menari atau melangkah atau stepping reflex. Cara memeriksanya, kaki bayi disentuhkan pada permukaan yang keras. Fungsinya adalah kaki bayi akan bergerak ke atas dan ke bawah. Maka akan bergerak ke atas dan ke bawah kakinya. Hal ini dijumpai pada 4-8 minggu pertama bayi. Refleks menatap lebih dari 4-8 minggu menunjukkan tanda-tanda bayi yang abnormal. Selanjutnya ada refleks galan, yaitu diberikan stimulasi di daerah punggungnya. Jadi diberikan stimulasi di daerah punggungnya, buka, kemudian stimulasi, maka punggung akan bergerak sesuai dengan stimulasi kita. Dijumpai pada 4-8 minggu pertama tidak adanya refleks ini, maka kemungkinan adanya lesi medula spinalis transversa. Setelah selesai, maka bayi diselimuti kembali, dibedung kembali. Setelah selesai, kita beritahukan kepada ibu bahwa bayinya normal, mempunyai refleks yang normal. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana refleks itu akan muncul dan menghilang, sehingga kita tahu apakah bayi tersebut mempunyai kelainan atau tidak. Mungkin dari video pertama, kedua, dan 3, sekian dari saya, Sister